Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Lacazette buka peluang kembali ke mantan klubnya. Alexander Lacazette mengaku tengah menjalin komunikasi dengan mantan klubnya Olympique Lyon. Namun, ia masih mempertimbangkan banyak hal untuk kembali ke sana. Salah satunya karena kemungkinan Lyon tak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Pasalnya, mereka saat ini berada di peringkat ke-8 di Ligue 1. Saya sedang berdiskusi dengan banyak klub. Saya terbuka. Saya tidak pernah memutuskan kontak dengan Lyon sejak saya pergi. Saya mencoba untuk kembali ke klub sekali atau 2 kali setahun untuk menemui staf medis karena kami sangat dekat. Lyon tahu bahwa saya akan bebas transfer. Mereka datang untuk mencari informasi. Ujar Lacazette dikutip dari Canal Plus. Saya ingin bermain di Eropa. Sudah lama sejak saya bermain di Liga Champions, saya merindukannya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Tetapi ini sedikit lebih rumit, jelasnya. Lacazette merupakan produk asli Akademi Lyon yang mencatatkan 275 penampilan dengan torehan 129 gol bersama Lyon. Lacazette meninggalkan Lyon untuk bergabung dengan Arsenal pada 2017 dengan nilai transfer 53 juta euro. Bukan AC Milan, Marco Asensio semakin dekat dengan Arsenal. AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut Marco Asensio. Mereka ingin mengamankan jasa sang winger di musim panas nanti. Namun Calcio Mercato melaporkan bahwa situasinya kini berbeda. Asensio ternyata lebih dekat untuk bergabung ke Arsenal. Permintaan gaji yang terlalu tinggi membuat Milan mundur dari transfer pemain Spanyol tersebut. Mundurnya AC Milan ini menjadi kabar baik bagi Arsenal. The Gunners dilaporkan mulai mempercepat proses transfer Asensio. Mereka dikabarkan juga bersedia memenuhi permintaan gajinya. Real Madrid sendiri dilaporkan membandrol Marco Asensio dengan harga yang tidak terlalu tinggi di musim panas nanti. Tebusan 25 juta euro disebut cukup untuk membawa sang winger pindah dari Bernabeu di musim panas nanti. Serge Gnabry buka peluang kembali ke Arsenal. Bayern Munich kini sedang dalam proses negosiasi untuk memperpanjang kontrak Serge Gnabry, di mana kontrak sang pemain hanya akan berlangsung hingga musim panas 2023. Akan tetapi dalam negosiasi tersebut, Bayern diklaim enggan menuruti permintaan kenaikan gaji Gnabry yang cukup signifikan. Pemain 26 tahun itu pun dikabarkan akan membuka peluang untuk kembali ke Arsenal. Rumor itu sejalan dengan pernyataan Mikel Arteta, di mana ia cukup yakin bisa mengalahkan Liverpool untuk mengontrak Serge Gnabry pada bursa transfer musim panas 2022. The Gunners juga bukan klub yang asing bagi Gnabry karena ia pernah menghabiskan waktu selama 5 tahun bersama Arsenal. Gnabry sebelumnya mengakui bahwa ia sebenarnya enggan meninggalkan Arsenal. Akan tetapi, ia tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk menunggu kesempatan bermain, sehingga akhirnya ia memilih pergi. Itu adalah keputusan tersulit yang harus saya buat dalam sepak bola, meninggalkan klub seperti Arsenal. Tetapi, untuk terus bermain, saya harus mundur selangkah. Dan itu adalah keputusan yang tepat, ujar Gnabry 3 tahun yang lalu. Hasil pertandingan Chelsea versus Arsenal. Menangi derby London, The Gunners bungkam The Blues 4-2. Arsenal sukses membungkam Chelsea dengan skor 4-2 dalam partai Premier League 2021-2022 pekan ke-33 yang digelar di Stamford Bridge, Kamis 21 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal berhasil membuka skor pertama melalui Eddie Nketiah berkat blunder fatal Andreas Christensen. Tak berselang lama, striker Chelsea yang sempat terpuruk, Timo Werner, menunjukkan ketajamannya dengan melesakkan gol di menit ke-17. Sayang, tim tamu kembali membuat kiper Chelsea harus mengambil bola dari gawangnya lewat gol dari Emil Smith Rowe di menit ke-27.
Kedudukan imbang lagi setelah Kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta, sukses mencatatkan namanya di menit ke-32. According to John Moss, Mount then guides it in, and it's Kartu as Arsenal datang dari Nketiah yang secara ciamik membuat Arsenal unggul di menit ke-57. with the turn. Oh, he's got the ball back. Oh, and he almost gets it a third time. Lalu Bukayo Saka sukses mengunci kemenangan Meriam London 2-4 lewat lesakan penaltinya sekaligus mengunci kemenangan. The fans behind Mendy's goal, and he does so. Kini Arsenal duduk di klasemen 5. Sementara Chelsea masih tertahan di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris. Eddie Nketiah bintang kemenangan Arsenal. Eddie Nketiah menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol pada laga dini hari tadi. Sepanjang pertandingan Chelsea tampil menyerang, namun dengan pertahanan yang kurang baik. Pertahanan The Blues yang keropos tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Arsenal. Eddie Nketiah yang sebelumnya belum tampil maksimal, sukses memanfaatkan momen dan membawa Arsenal menang. Hal ini juga didukung solidnya para pemain Arsenal terutama Mohamed Elneny yang bikin lini serang dan membuat pertahanan Arsenal balance. Elneny yang sebelumnya jarang dimainkan secara mengejutkan menunjukkan permainan apik bersama Granit Xhaka di lini tengah. Berdasarkan statistik Chelsea unggul jauh dalam penguasaan bola dengan presentasi sebesar 68 berbanding 32%. Namun Arsenal mencatatkan lebih banyak tembakan ke arah gawang, yakni sejumlah 4 dari 14 lesatan. Sedangkan Chelsea melepaskan 11 tembakan namun hanya ada 2 yang mengarah ke gawang. Posisi 4 besar masih terbuka lebar untuk Arsenal. Bukayo Saka sukses mengunci kemenangan Arsenal dalam laga bertajuk Derby London lewat eksekusi penalti dengan baik. Arsenal mencuri kemenangan 4-2. Kemenangan ini membuat kans Arsenal untuk merebut tiket Liga Champions musim depan semakin terbuka. Mereka duduk di peringkat ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 57 poin. Jumlah yang sama dengan yang dimiliki Tottenham Hotspur. Asa Arsenal untuk bertengger di posisi keempat Liga Inggris hanya akan diganggu Manchester United 54 poin dan West Ham 52 poin yang gagal meraih kemenangan di pertandingan terakhir mereka. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!